Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga para ibu rumah tangga yang selalu menyempatkan diri menonton video-video abang diberikan rezeki yang berlimpah. Sebelum abang mulai, abang mau menyapa saudara-saudara abang yang ada di seluruh Indonesia. Ada Muhammad Hanafi dari Kalimantan Barat, Ratna dari Sungai Lilin, Jeki dari Flores, dan Karim Putra dari Lubuk Linggau. Hari ini abang akan menceritakan film berbahasa Hindi yang berjudul Mai. Film ini dibintangi aktor Bollywood bernama Sakshi Tanwar. Film ini menceritakan misteri kematian seorang gadis yang tuna wicara. Hari ini kita semua ditugaskan untuk mengungkap kasus pembunuhan ini. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain, Shil adalah seorang perawat di panti jompo, Yash adalah suami Sil, Prasan adalah anak buah mafia, Faruk adalah polisi satuan khusus. Suatu hari di kota Lucknow di provinsi Uttar Pradesh, hiduplah seorang gadis cantik yang tunawicara bernama Priya. Priya memiliki seorang ibu bernama Shil dan seorang ayah bernama Yash. Priya adalah peneliti muda yang bekerja di laboratorium bernama Laboratorium Gita. Terlihat Priya sedang melakukan stand up komedi dibantu sang ibu sebagai pengisi suara. Materi stand up komedi Priya menyinggung soal pencucian uang di bidang kesehatan milik para pejabat di kota Lucknow. Salah satu pejabat yang dimaksud adalah Jawahar. Kebetulan Jawahar juga menonton stand up Priya bersama tangan kanannya bernama Nilam. Jawahar menyuruh Nilam untuk menangani Priya. Nilam siap menjalankan perintah. Setelah acara stand up komedi selesai, Priya mengantar sang ibu ke panti jompo bernama Panti Jompo Gita. Selama ini, Shil bekerja sebagai perawat di Panti Jompo Gita. Panti Jompo Gita adalah panti jompo eksklusif yang hanya dihuni oleh orang-orang kaya. Priya mengatakan kepada sang ibu agar tidak terlalu sibuk bekerja karena Priya membutuhkan teman untuk berbicara. Shil hanya terdiam. Setelah mengantar sang ibu, Priya pergi ke hotel untuk menemui kekasihnya bernama Faruk. Faruk adalah polisi satuan khusus. Selama ini Faruk sudah menikah dengan seorang wanita bernama Inaya. Awalnya Priya tidak mau berhubungan dengan Faruk. Namun Faruk berjanji akan menceraikan Inaya. Sejak dahulu Faruk ingin menceraikan Inaya karena tidak suka dengan sikap Inaya yang materialis. Faruk berjanji tidak akan meniduri Priya sebelum menceraikan Inaya. Priya patuh dan menurut saja. Besok pagi, Inaya mencoba melakukan bundir dan dilarikan ke rumah sakit. Faruk dan Priya langsung pergi ke rumah sakit. Melihat keadaan Inaya, Priya tahu diri dan mengatakan kepada Faruk, "Inaya sedang membutuhkanmu, sebaiknya aku pergi dulu." Priya pergi sembari menangis. Beberapa hari kemudian, semua orang beraktivitas seperti biasa. Pagi hari, Shil dan Yash bersiap untuk menghadiri acara ultah putra mereka bernama Archit. Acara ultah itu akan diadakan di rumah abang Yash bernama Dr. Chaudhry. Selama ini, Shil dan Yash mempunyai dua anak. Anak pertama yakni Priya yang mereka rawat sejak kecil. Sedangkan anak kedua mereka bernama Archit, mereka berikan kepada Dr. Chaudhry dan istrinya. Dr. Chaudhry dan istrinya mandul dan tidak mempunyai anak. Archit tidak tahu tentang hal itu. Shil mengatakan ia sedih melihat Archit dibesarkan orang lain. Yash memeluk dan menenangkan Shil. Di sisi lain, Priya membuat video pernyataan untuk Faruk. Video itu berupa informasi penting. Shil dan Yash selalu pergi ke rumah Dr. Chaudhry. Semua orang sibuk menyiapkan dekorasi acara ulang tahun Archit. Priya datang dengan kondisi matanya yang baru saja menangis. Shil bertanya ada apa kepada Priya. Priya tidak menjawab. Priya pergi ke kamar Archit dan mengobrol dengan Archit. Archit berkata kasar dan membuat Priya marah. Priya lalu menampar Archit dan pergi. Shil mengikuti Priya dan mempertanyakan sikap Priya yang berubah akhir-akhir ini. Sembari menangis, Priya mencoba menjelaskan semuanya kepada sang ibu. Tiba-tiba, truk dengan kecepatan tinggi datang dan menabrak Priya. Priya tewas di tempat. Shil kaget dan tidak percaya melihat putrinya terbaring penuh darah. Shil berteriak dan menangis. Jenazah Priya kemudian dimakamkan.
Besok pagi, para tetangga membaca doa bersama di rumah Shil. Shil sangat terpukul atas kematian pria. Yas terus memandangi foto pria. Dr. Chaudhry dan istrinya meminta Shil dan Yas untuk tidak bekerja dan menenangkan diri sejenak. Namun, Shil tetap beraktivitas seperti biasa. Jika Shil diam saja, Shil justru semakin bersedih. Shil baru sadar handphone pria hilang di lokasi kecelakaan. Archit meminta maaf kepada Shil karena berkata kasar kepada pria. Shil memaklumi hal itu. Shil memeluk dan mencium pakaian mendiang pria. Pagi hari, seperti biasa, Shil pergi ke panti jompo. Rekan kerja Shil bernama Kalpana turut bersedih atas kematian pria. Shil mengecek kondisi salah satu nenek bernama Kusum. Kusum tidak lain adalah ibunda Jawahar. Terlihat Jawahar sedang mengunjungi Kusum. Kusum meminta Jawahar agar menyuruh Mohan kembali ke India karena Kusum merindukan Mohan. Mohan adalah saudara kembar Jawahar yang kini tinggal di luar negeri. Ketika Jawahar dan Kusum mengobrol, Jawahar membentak salah satu anak buahnya bernama Prasan. Kusum menasihati Jawahar untuk bersikap baik kepada Prasan. Jawahar mengatakan kepada ibundanya ia tidak dekat dengan Prasan. Jawahar juga tidak suka kepada Prasan yang suka melakukan sesuatu di luar batas. Kemudian Shil memeriksa nenek yang lain. Prasan menghampiri Shil dan mengucapkan bela sungkawa atas kematian pria. Selama ini, Shil dan Prasan saling mengenal. Dahulu, Prasan adalah tetangga Shil yang pengangguran. Shil sering mencarikan pekerjaan untuk Prasan. Prasan merasa berhutang budi kepada Shil. Siang hari, Shil pergi ke pengadilan terkait tabrakan yang menimpa pria. Supir truk yang menabrak pria bernama Madan dinyatakan bersalah dan dipenjara. Seusai persidangan, Faruk mengucapkan turut berduka atas kematian pria. Faruk lalu pergi meninggalkan Shil. Shil tidak kenal dengan Faruk. Ketika Shil berusaha menghampiri Faruk, Madan meminta maaf dan mengatakan ia tidak ingin melakukan semua ini. Kalimat Madan itu membuat Shil bingung. Shil merasa ada kejanggalan pada kematian putrinya. Shil akan mencari tahu tentang hal itu. Investigasi dimulai. Shil melihat Faruk masuk ke dalam bus yang membawa Madan. Shil baru sadar Faruk adalah polisi satuan khusus. Shil mengikuti bus itu dari belakang. Shil mencoba menemui Madan di penjara, namun sipir penjara melarang. Di penjara, Shil mendapatkan alamat rumah Madan. Shil langsung pergi ke rumah Madan. Shil melihat istri dan anak Madan pergi ke sekolah mahal bersama Nilam dan kekasih Nilam yang juga anak buah Jawahar bernama Kesaf. Shil tidak kenal dengan Nilam dan Kesaf. Shil bingung mengapa Nilam dan Kesaf mendaftarkan anak Madan ke sekolah mahal. Shil merasa ada yang tidak beres. Shil berpura-pura menjadi wali murid dan bertanya kepada istri Madan berapa biaya SPP di sekolah itu. Namun istri Madan tidak menjawab. Shil mencari informasi tentang sekolah itu. Shil melihat di brosur sekolah itu ada foto Jawahar. Shil baru tahu Jawahar adalah ketua yayasan di sekolah itu. Shil merasa Jawahar adalah mafia di kota Lucknow. Shil ditelepon Dr. Chaudhry. Shil bergegas pergi ke klinik Dr. Chaudhry. Sebelum masuk ke klinik, Shil mengecek toko obatnya sejenak. Selama ini, Shil dan Yas mempunyai toko obat di pinggir jalan. Setelah mengecek tokonya, Shil masuk ke klinik Dr. Chaudhry. Mereka membicarakan pekerjaan. Setelah itu, Shil pergi ke rumah Jawahar. Di sana, Shil mengobrol dengan Prasan. Sembari menunggu Jawahar di lobi, Shil melihat Nilam, Kesaf dan anak buah Jawahar yang lain bernama Ragu. Shil melihat Nilam bersikap seperti bos. Shil ketakutan dan mengurungkan niatnya untuk bertemu Jawahar. Shil lalu kembali pulang. Anak buah Faruk terus memantau rumah Jawahar. Jawahar diduga terlibat dalam kasus pencucian uang di bidang kesehatan di kota Lucknow. Malam hari, Shil mengobrol dengan Yas. Shil mengatakan pria tidak mati karena kecelakaan. Pria mati karena dibunuh. Shil merasa Jawahar ada dalangnya. Yas menasihati Shil agar tidak berpikir yang aneh-aneh. Shil kesal kepada Yas yang tidak mendukung dirinya. Shil pergi ke kamar pria dan melihat sepatu pria yang berwarna merah. Shil merindukan pria. Mulai sekarang, Shil akan memakai sepatu itu. Tengah malam, setelah Yas tertidur lelap, Shil diam-diam pergi ke panti. Shil berencana menjebak Jawahar. Shil menelpon Jawahar dari panti dan memberitahu kesehatan Kusum tiba-tiba memburuk. Jawahar langsung pergi ke panti diantar supirnya. Setibanya di panti, Jawahar melihat Kusum baik-baik saja. Jawahar kesal kepada Shil yang membuang-buang waktunya.
Tanpa basa-basi, Sil bertanya kepada Jawahar siapa yang membunuh putrinya dan mengapa pria dibunuh. Jawahar baru tahu pria adalah putri Sil. Jawahar menjawab, sebaiknya Sil tidak usah mencari tahu. Sil marah dan langsung menyuntikkan obat penenang ke lengan Jawahar. Jawahar jatuh pingsan. Sil membawa Jawahar ke ruang perawatan. Tangan dan kaki Jawahar diikat. Sil bertanya lagi mengapa Jawahar membunuh putrinya. Jawahar mengatakan ia mempunyai penyakit jantung. Seharusnya Sil tidak menyuntikkan obat penenang. Tiba-tiba Jawahar lemas tak berdaya. Sil tidak tahu kalau Jawahar mempunyai penyakit jantung. Sil panik dan bingung harus bagaimana. Sembari kesakitan, Jawahar mengatakan dengan terbata-bata ia memberi uang kepada pria untuk menyelamatkan pria. Sil tidak paham apa maksud omongan Jawahar. Sil mencoba memberi kejut listrik ke dada Jawahar. Namun apa daya, semua itu sudah terlambat. Jawahar menghembuskan nafas terakhir. Sil semakin ketakutan. Sil duduk dan berpikir sejenak. Subuh hari, Sil bertekad akan membawa mayat Jawahar keluar panti jompo. Sil membereskan semua barang pribadi Jawahar ke dalam kresek. Sil membawa Jawahar turun menggunakan kereta laundry. Sil mendorong kereta itu ke mobil ambulan milik panti. Sil melihat supir Jawahar tertidur di mobil Jawahar. Sil bergerak lebih cepat. Sil membuang barang pribadi Jawahar ke dalam tong sampah. Sementara itu, Prasan dan temannya bernama Shankar menunggu Jawahar di luar rumah Jawahar. Karena terlalu lama, Prasan mencoba mengecek Jawahar di dalam kamarnya. Ternyata Jawahar tidak ada di kamarnya. Ragu juga memberitahu Prasan, handphone Jawahar tidak bisa dihubungi. Mereka berdua lalu menelpon supir Jawahar. Sil memasukkan mayat Jawahar ke mobil ambulan. Setelah itu, Sil langsung pergi keluar panti. Yas menelpon Sil namun tidak diangkat. Supir Jawahar memberitahu Jawahar ada di panti. Prasan, Shankar, dan Ragu langsung pergi ke panti. Namun mereka tidak menemukan Jawahar. Prasan berinisiatif mengecek rekaman CCTV di panti. Prasan melihat Sil membawa mayat Jawahar menggunakan kereta laundry. Prasan mengirim rekaman CCTV itu ke nomor handphone Sil. Prasan lalu menghapus rekaman CCTV itu. Mereka berdua kemudian bertemu di tempat sepi. Sil menceritakan semuanya kepada Prasan dan Shankar. Sil mengatakan ia tidak berniat membunuh Jawahar. Sil hanya ingin tahu siapa yang membunuh putrinya. Prasan kasihan kepada Sil. Karena berhutang budi, Prasan akan membantu Sil. Prasan menyuruh Sil kembali pulang. Biar Prasan dan Shankar yang akan mengurus mayat Jawahar. Sil berterima kasih kepada Prasan. Mereka bertiga sepakat untuk merahasiakan hal ini. Setibanya di apotik, Sil bersikap normal seperti biasa. Yas kesal kepada Sil karena Sil tidak pulang semalaman. Sementara itu, Prasan memberitahu Nilam mengenai lokasi mayat Jawahar yang ditemukan di lahan konstruksi. Nilam, Ragu, dan Kesaf sedih melihat mayat Jawahar dengan luka tembak di kepala. Nilam yakin Jawahar ditembak oleh polisi satuan khusus. Pengacara Jawahar memerintahkan Nilam untuk segera menemukan kriptoki Jawahar. Kriptoki itu adalah kunci tempat Jawahar menyimpan hasil pencucian uangnya. Nilam menyuruh anak buahnya untuk mencari kriptoki Jawahar. Mereka semua langsung melakukan pencarian. Prasan dan Shankar berpura-pura marah dan menginterogasi semua orang di panti jompo kita. Prasan kemudian bertanya kepada Sil di mana kriptoki Jawahar. Sil menjawab tidak tahu. Setelah itu, Nilam, Ragu, dan Kesa bertanya kepada Sil, apakah Jawahar datang ketika Sil masih di panti? Sil berbohong dan menjawab, tadi malam Sil tidak ke panti. Tak lama kemudian, Faruk datang ke panti. Nilam tidak suka melihat kedatangan Faruk. Nilam pergi meninggalkan panti. Sil melihat Nilam mempunyai penyakit asma. Polisi satuan khusus ikut melakukan investigasi atas kematian Jawahar. Faruk menghampiri Sil dan mengobrol. Mereka berdua berkenalan satu sama lain. Faruk mengaku ia adalah teman pria. Sil meminta bantuan Faruk untuk menemui Madan. Faruk langsung mengantar Sil menemui Madan. Setibanya di penjara, Sil bertanya kepada Madan siapa yang menyuruh Madan membunuh pria. Madan tidak mau menjawab. Madan meminta maaf kepada Sil. Sil kesal melihat sikap Madan.
Sil berasumsi Jawahar adalah dalang dari pembunuhan pria. Sil lalu kembali pulang. Sore hari, Sil menjemput Archit di sekolah. Selama ini, Sil menjemput Archit selama 1 kali dalam seminggu. Archit mengatakan pria sering mengajaknya makan kue di pinggir sungai. Sil lalu mengajak Archit ke pinggir sungai. Ketika memesan kue, Archit memberitahu rasa nanas adalah rasa favorit pria. Sil langsung memakan kue rasa nanas itu. Seketika itu, Sil merindukan pria. Di markas polisi satuan khusus, Faruk menjelaskan tentang skema pencucian uang yang dilakukan Jawahar kepada Kapolda. Kapolda memerintahkan Faruk untuk menghancurkan sindikat pencucian uang Jawahar. Faruk siap menjalankan perintah. Malam hari, Nilam dan anak buahnya menyiksa supir Jawahar karena tidak becus menjaga Jawahar. Setelah itu, Nilam dan Kesaf pulang ke rumah Nilam. Kesaf mencurigai Prasan karena Prasan yang menemukan mayat Jawahar. Nilam memerintahkan Kesaf untuk memantau pergerakan Prasan. Kesaf patuh dan menurut saja. Di rumah, Sil mengobrol dengan Yas. Mereka berdua membicarakan Faruk. Yas akhirnya buka suara mengenai Faruk. Yas memberitahu Faruk adalah kekasih pria. Sil baru tahu tentang hal itu. Sil kecewa karena pria tidak memberitahu dirinya. Yas mengatakan pria tidak memberitahu Sil karena Sil sibuk bekerja. Sil terdiam membisu. Tiba-tiba Sil teringat ia membuang barang-barang pribadi Jawahar ke tempat sampah. Sil yakin kripto key yang dicari ada di TPA. Sil menelpon Prasan dan bernegosiasi. Sil mengatakan ia akan memberitahu di mana kripto key-nya asalkan Prasan memberitahu siapa yang memberi perintah untuk membunuh pria. Prasan menjawab tidak tahu. Namun Prasan akan membantu Sil mencari tahu. Prasan mulai kesal kepada Sil yang sok mengatur. Pagi hari, Prasan dan Shankar datang ke rumah Sil. Mereka berdua mengancam akan memperkaos Sil jika Sil berlagak sok mengatur. Prasan mengatakan ia merasa sudah membalas budi kepada Sil dengan menyelamatkan Sil atas pembunuhan Jawahar. Prasan mendesak Sil untuk segera menemukan kripto key Jawahar. Sil pergi ke TPA untuk memastikan apakah sampah dari panti sudah dibakar atau belum. Sil melihat sampah dari panti belum dibakar. Sil lalu pergi ke rumah Jawahar. Terlihat semua orang berdoa di depan jenazah Jawahar sebelum dimakamkan. Sil ingin mengajak Prasan berbicara, namun Prasan menolak. Prasan takut ketahuan Nilam. Tak lama kemudian, rekan Jawahar bernama Goyal datang dan mengucapkan bela sungkawa. Faruk juga datang dan memberikan bunga kepada Nilam. Nilam mengatakan, "Faruk, kau jangan sok berduka cita. Aku tahu kalianlah yang membunuh Jawahar." Faruk hanya terdiam. Faruk lalu kembali pulang. Sil menghampiri Faruk masuk ke dalam mobilnya. Mereka berdua mengobrol di dalam mobil. Faruk mengatakan ia sangat mencintai pria. Faruk sudah berjanji akan menikahi pria setelah bercerai dengan Inaya. Faruk menasihati Sil agar tidak terlibat lebih jauh dalam kasus Jawahar. Di kos-kosannya, Prasan dan Shankar didatangi Kesaf dan Ragu. Kesaf dan Ragu mengatakan Prasan dan Shankar lah yang membunuh Jawahar. Mereka berempat saling berdebat. Kesaf dan Ragu lalu kembali pulang. Tak lama kemudian, Sil datang dan memberitahu kripto key Jawahar ada di TPA. Mereka bertiga akan mencari kripto key itu bersama-sama. Malam hari, Nilam menyuruh Ragu untuk mempersiapkan pengiriman uang selanjutnya. Ragu langsung menjalankan perintah. Ragu pergi ke salah satu markas pencucian uang Jawahar. Ragu meletakkan uang-uang itu di perut para anak buahnya. Mereka semua akan pergi ke luar kota menggunakan bus. Terlihat salah satu informan polisi dibunuh Ragu. Setelah mempersiapkan semuanya, Ragu membersihkan markas itu dan pergi dari sana. Tak lama kemudian, Faruk melakukan penggerebekan. Tetapi semua itu sudah terlambat. Ragu dan para anak buahnya berhasil kabur melarikan diri. Faruk kesal karena informannya dibunuh Ragu. Tengah malam, setelah Yas tidur, Sil diam-diam pergi ke TPA. Sil diantar Kalpana menggunakan ambulan panti. Kalpana akan mendukung apapun yang Sil lakukan. Terlihat
Prasan dan Sangkar sudah tiba di TPA lebih dulu. Mereka bertiga masuk ke TPA sembari menyuap satpam dengan sebotol minuman. Mereka bertiga melihat banyak sekali sampah yang harus dibongkar. Mereka bertiga mulai menggeledah sampah. Setelah berjam-jam mencari, akhirnya Syil menemukan kripto Ki Jawahar. Syil mendesak Prasan agar memberitahu siapa yang memberi perintah untuk membunuh pria dan mengapa pria dibunuh. Jika tidak, Syil akan menghancurkan kripto Ki itu. Prasan menjawab, pria mengetahui tentang sindikat pencucian uang Jawahar. Yang memberi perintah untuk membunuh pria adalah Nilam. Syil lega mengetahui hal itu. Tiba-tiba Kesaf datang dan memergoki mereka. Ternyata benar dugaan Kesaf. Prasan dan Sangkar terlibat dalam pembunuhan Jawahar. Prasan dan Sangkar harus membunuh Kesaf karena jika tidak, kedoknya akan terbongkar. Prasan dan Sangkar langsung mengeroyok Kesaf. Syil merasa Kesaf akan berguna suatu saat nanti. Karena itu, Syil harus melindungi Kesaf. Syil terpaksa memukuli Kesaf dengan membabi buta hingga pingsan. Syil melarang Prasan dan Sangkar untuk membunuh Kesaf. Prasan dan Sangkar patuh dan menurut saja.